بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ananda, bagaimana kabarnya hari ini? Kaifa halukunna? Semoga Ananda yang solihah dalam keadaan yang sehat, dan semoga Allah mudahkan dalam segala aktivitasnya. Amin. Ananda, sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa dulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Insyaallah hari ini kita akan belajar tematik 3, tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 6. Pembelajaran 6 menandakan subtema sudah selesai, yaitu di subtema 4. Selain kita selesai di subtemanya, kita juga sudah ganti buku Ananda. Kita sudah selesai tema 4. Nanti berikutnya kita akan belajar tema 5. Materi pembelajaran 6 yaitu pertama, memahami hak dan kewajiban menjaga persatuan bangsa. Kedua, membuat kalimat saran. Ketiga, memahami operasi bilangan cacah. Ananda bisa membuka buku cetak dimulai dari halaman 180. Ayo berdoa. Indonesia adalah bangsa yang memiliki keanekaragaman, keragaman suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat, dan lain-lain. Meskipun berbeda-beda, Indonesia tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ananda, Indonesia adalah negara yang kaya. Dengan keragamannya, Indonesia memiliki satu semboyan, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya meskipun berbeda-beda, Indonesia tetap satu. Artinya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ananda, Indonesia adalah negara kaya. Indonesia memiliki banyak keragaman. Ananda, di Indonesia ada semboyan, yaitu semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, meskipun berbeda-beda, Indonesia tetap satu. Semboyan ini berarti tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi walaupun kita sangat beragam manusia atau warga yang ada di Indonesia sangat bermacam-macam, tetapi kita tetap satu. Kita tetap warga negara Indonesia. Sekarang kita akan membaca teks yang berjudul Memahami Hak dan Kewajiban Menjaga Persatuan Bangsa. Nina dan teman-temannya bangga menjadi anak Indonesia. Mereka bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Mereka telah banyak mendapatkan haknya sebagai anak Indonesia, seperti hak belajar, bermain, beribadah, dan berkreasi. Karena telah mendapatkan hak, Nina dan teman-teman tidak melupakan kewajibannya. Kewajiban Nina dan teman-temannya seperti menghargai tanah air, rukun dengan teman, dan sebagainya. Jadi Ananda, kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban. Hak kita yaitu
hak untuk belajar, bermain, beribadah, dan berkreasi. Selain haknya, kita juga punya kewajiban. Kewajiban kita yaitu menghargai tanah air, rukun dengan teman, dan sebagainya. Sekarang ada tugas. Tugasnya ada di halaman 181, menuliskan kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak ini ada 4 Ananda, yaitu yang diminta pertama, di rumah, di sekolah, bertetangga, warga negara. Ini sudah kita pelajari ya Ananda. Untuk di rumah sudah kita pelajari di subtema 1, di sekolah kita sudah pelajari di subtema 2, bertetangga sudah kita pelajari di subtema 3, warga negara sudah kita pelajari di subtema 4. Keempatnya sudah pernah kita pelajari. Ananda bisa membuka kembali catatan atau video yang Ustazah sampaikan sebelumnya. Banyak yang sudah Ustazah sampaikan, Ananda bisa mengambil satu saja untuk masing-masing subtema. Sekarang kita akan belajar membaca teks Bangga Menjadi Orang Indonesia. Tigor berasal dari Papua. Ia sangat senang menjadi warga negara Indonesia. Ia berbeda suku dengan teman-temannya. Ia juga berbeda agama, tetapi mereka selalu bersatu. Tigor harus menghargai negaranya. Tigor belum tahu tentang Indonesia. Ia banyak membaca buku tentang Indonesia. Ia berwisata ke berbagai tempat. Ia juga mengunjungi museum. Ia menggunakan barang buatan Indonesia. Tigor sangat bangga menjadi orang Indonesia. Jadi Ananda sebagai warga negara Indonesia, kita harus bangga menjadi orang Indonesia. Cara untuk bangga kepada negara Indonesia, Ananda bisa membaca buku tentang Indonesia, kemudian berwisata bersama Umi dan Abi untuk melihat keindahan di Indonesia, mengunjungi museum, menggunakan barang buatan Indonesia, dan sebagainya. Sekarang kita akan belajar menemukan permasalahan dan membuat kalimat saran. Amati teks Bangga Menjadi Orang Indonesia. Sebutkan masalah yang Tigor hadapi. Jelaskan cara Tigor menyelesaikan masalah. Disampaikan juga saran dengan bahasamu sendiri. Jelaskan kepada teman-temanmu. Jadi ada 3 pertanyaan ya Ananda, yaitu pertama, masalah yang dihadapi oleh Tigor. Kedua, cara menyelesaikan masalah yang sudah dilakukan oleh Tigor. Yang ketiga, kalimat saran yang bisa kita sampaikan dengan bahasa kita sendiri. Untuk masalahnya yaitu Tigor adalah anak yang berbeda suku dan agama dengan teman-temannya. Kedua, Tigor juga belum tahu tentang Indonesia. Cara menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh Tigor adalah ia atau Tigor berbeda suku dengan teman-temannya. Ia juga berbeda agama, tapi mereka selalu bersatu. Ia banyak membaca buku tentang Indonesia. Ia berwisata ke berbagai tempat. Ia juga mengunjungi museum. Ia menggunakan barang buatan Indonesia. Untuk masalah dan cara menyelesaikan masalah, Ananda bisa menemukannya di dalam teks yang tadi kita baca. Untuk kalimat saran, jawabannya bebas, sesuai dengan bahasa kita sendiri. Untuk contohnya, Tigor, sebaiknya kamu tetap bersikap menjaga toleransi dan kerukunan dengan teman-teman yang lain. Ini adalah kalimat saran yang bisa kita sampaikan. Untuk masalah yang pertama, Tigor adalah anak yang berbeda suku dan agama dengan teman-temannya. Kemudian kalimat saran yang kedua, Tigor, seharusnya kamu berusaha mencari tahu tentang Indonesia dengan mencari informasi. Ini adalah kalimat saran yang bisa kita berikan untuk masalah Tigor yang kedua.
Tigor juga belum tahu tentang Indonesia. Ini adalah kalimat saran yang bisa kita berikan kepada Tigor. Sekarang kita akan belajar matematika, memahami operasi bilangan cacah. Sebentar lagi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sekolah Nina akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Mereka akan menghias sekolah seindah mungkin. Nina dan teman-temannya juga ingin menghias kelas dengan indah. Nina dan teman-temannya menghias kelas dengan bendera merah putih. Sekolah menyediakan bendera merah putih plastik sejumlah 480. Jumlah kelas di sekolah Nina ada 6. Setiap kelas mendapatkan jumlah bendera merah putih yang sama. Jadi, setiap kelas mendapat 480 dibagi 6 sama dengan 80 buah bendera. Tadi yang disampaikan oleh soal adalah benderanya ada jumlahnya 480, kelasnya ada 6. Berarti setiap kelas berapa ya bendera yang akan diberikan? Yaitu 80. Karena akan dibagikan, berarti soalnya adalah soal pembagian. 480 dibagi 6 kelas sama dengan 80 bendera per kelasnya. Untuk tugas hari ini ada satu ya Ananda, yaitu menuliskan kewajiban dan hak. Untuk tugasnya ada di halaman 181. Demikian sudah selesai. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.